nanti semua sudah ditutup, akan terlihat cahaya. Nah, itulah Allah. Nah, di antaranya mata ditutup, oh iya betul itu. Bakal aya ketinggalan cahaya gerasok. Pencet panang aya gitu no. Siga cahaya. Cahaya itu cina Allah. Yang hebatnya itu yang menjadi korbannya itu tidak sedikit guru-guru besar dari ITB, Unpad. Nah, sarwa lalirna. Nah, dia yang ngadu ke saya ini istri seorang dokter yang suaminya masih ikut kelompok itu waktu itu. Kalisinya sudah keluar. Nah, si istrinya itulah yang mencoba meminta saya untuk meyakinkan suaminya bahwa itu enggak benar. Saya katanya baru pulang umroh dengan suami. Nah, jadi si suami itu terus di depan Ka'bah sambil menunggu waktu sholat dia ngamalkan untuk melihat Allah kekituan ditutupan itu. Itulah. Sampai orang pada ngeliatin ke suami saya malu Pak. Ya bener nugerong di mana? Jadi bagi kita sebagai seorang mukmin secara prinsip akidah kita tidak boleh membayangkan Allah sebatas yang Allah katakan. Jadi Allah tidak beranak, ya sudah kita bayangkan gak punya keturunan Allah. Tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya, betul-betul tidak ada yang sama dengan Allah. Bahkan dia itu ahad. Qul huwallahu ahad. Bukan hanya wahid. Allah itu wahid juga. Tapi juga ahad. Kalau kita wahid tapi tidak ahad. Kalau wahid itu satu. Satu yang terdiri dari berbagai unsur. Saya satu. Tapi terdiri dari unsur tulang, daging, darah. Terus ada jantung, macam-macam itu. Satu masjid ini terdiri dari unsur ada fondasi, ada plafon, ada genting, ada jendela, pintu. Satu masjid. Satu keluarga ada suami, istri, anak. Satu itu. Nah, Allah satu yang ahad. Yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Jadi jangan dibayangkan Allah itu berjasa seperti kita, terdiri dari enggak. Jadi seperti apa Allah itu? Itulah nggak bisa dibayangkan. Karena laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu. Kalau mau dibayangkannya itu tidak serupa. Kumaha, kawas kumaha. Untuk kawas kumaha. Kalau kawas eta berarti makhluk itu. Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi pada tangannya itu ada kekuasaan. Nah, tangannya nggak usah dibayangkan. Oh, Allah itu memegang kekuasaan. Kumaha megang kekuasaannya itu ya nggak usah kita bayangkan. Pokoknya kekuasaan itu ada pada Allah. Jadi kalau di sini tabarak itu kan sifat Allah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Berarti pada ayat pertama ini Allah semakin menunjukkan kepada kita kesombongannya. Sayalah yang pemegang kekuasaannya. Dan memang kita lihat dalam Al-Quran itu Allah itu sering sombong. Sayalah yang maha kuasa, sayalah maha pencipta, sayalah. Sombong kan. Dan memang Allah itu patut sombong. Memangnya gitu atau tidak? Sayalah yang maha kuasa, memang maha kuasa Allah. Saya yang maha kaya, memang maha kaya. Saya yang maha pencipta, memangnya. Jadi kalau Allah itu sombong itu wajar, Pak. Sehingga dalam hadis kursi itu Allah menyatakan al-kibru ridai, kesombongan itu memang pakaianku. Makanya kenapa Allah itu sangat murka kepada makhluknya yang sombong? Memakai pakaian Allah. Di barang siapa yang sombong, maka dia sudah mengambil pakaianku.
luar biasa murkanya Allah kepada manusia itu, pada makhluk itu. Wawanianan pakai baju Allah. Takabur itu baju dalamku, kesombongan itu baju luarku. Barang siapa yang mengambil salah satu di antaranya, siap-siaplah mendapat azabku. Ya, kalau kita makhluk nah berat disombongkan, tidak Pak? Apa alasan kita mau bersombong? Gak ada sama sekali. Sombong dengan kekuasaan yang ada, kekuasaan itu bukan milik kita, bukan kita yang menciptakannya. Makanya saya sering melihat kenapa para nabi, rasul yang 25 itu oleh Allah masing-masing diberi kelebihannya. Di samping tentu untuk menunjukkan bahwa mereka ini memang rasul. Yang kedua juga untuk supaya kalau ada manusia mau sombong gitu, ya sebelum dia sombong pada Allah sih, bandingkan diri dia dengan para nabi. Apa artinya ya? Sekarang kita mau sombong misalnya karena umur kita yang panjang. Berapa sih umur kita? Dibanding umur Nabi Nuh lah, jelasnya 1000 tahun lebih. Beliau berdakwah 950 tahun. Nabi Adam kayaknya 2000 tahunan. Kita paling tinggi seberapa? 400. Jarang ini 100 sih, 80. Kita mau sombong karena wajah kita alhamdulillah ganteng gitu, maka saya lah tingkat RW. Apalah artinya kegantengan kita dibanding Nabi Yusuf alaihissalam, yang konon katanya wanita-wanita Mesir itu yang sempat mengejek siapa? Zulaiha, yang tergila-gila pada Yusuf. Tempat mereka mengejek Zulaiha. Bagaimana seorang majikan sampai tergila-gila pada anak asuhnya ya? Zulaiha. Lalu suruhlah mereka ngerat apa ya, kayak pisau. Ketika mereka sedang motong-motong itu, disuruhlah ya, Nabi Yusuf lewat. Begitu mereka Nabi Yusuf lewat, ya Allah itu nggak sadar merat-merat tak sih, kayak keras sakit. Saya yakin ibu, ya suami ibu mesti pada ganteng lah. Tapi ya mual nabi kaki itu benar-benar ibu. Itu melihat suami itu sampai gak sadar benar. Bukan nasaraki. Pernah kakek dia kan pada kukasep aku punya kekuasaan, punya harta. Berapa sih kekuasaan dan harta kita dibanding kekuasaan dan harta Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, jadi sebelum kita sombong pada Allah, bandingannya dengan sama makhluk Allah, apa artinya? Jadi kalau Allah, ya memang patut sombong, memang benar gitu. Jadi kalau Allah menyatakan bukan kesombongan, tapi kenyataan sebenarnya gitu. Tapi kalau mau disebut kesombongan juga memang Allah wajar sombong, sehingga Allah menyatakan al-kibru ridai. Kesombongan itu hanya milik aku. Sekarang banyak manusia itu yang sombong dengan akalnya. Orang-orang liberalisme, pluralisme dan sebagainya adalah orang-orang yang menjadikan akal mereka itu sebagai Tuhan. Jadi mereka tidak mau menerima kebenaran apapun, termasuk kebenaran mutlak dari Allah. Lamun teka arti ku akal manehna. Ini orang-orang ini memang sudah luar biasa sesatnya. Karena kesesatan yang paling pertama juga karena mempergunakan logika akal yang ngawur itu adalah iblis. Ketika Allah bertanya pada iblis,
Kenapa kali ini kamu menolak mengikuti aturanku? Ya, kata iblis, cek logika iblis, kali ini engkau Allah telah membuat aturan yang salah. Mestinya Adamlah manusia yang harus sujud hormat kepada saya. Karena dari bahan ciptaan, jelas kami lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah, kami diciptakan dari api. Ya, logika si iblis ini. Kata Allah, ini bukan urusan siapa mulia siapa tidak. Ini urusannya adalah perintah saya, sujud pada Adam. Titik. Anggar si iblis. Nah, sekarang bedanya iblis dengan orang-orang ini, kenapa? Yang mereka tidak pernah bisa mau menerima aturan Allah, namun tersejalan dengan akal dia. Nah itu. Maka sekarang pun luar biasa perjuangan mereka itu untuk merubah aturan Allah ini. Bahkan mengecam aturan Allah itu sebagai aturan yang sudah tidak sejalan dengan zaman, bertentangan dengan HAM. Termasuk ini wakil-wakil rakyat yang sedang bicara soal gender, kesetaraan dan keadilan. Jelas mereka mengkritik hukum Islam. Silakan, nuk itu masih bisa disebut Muslim di orang. Padahal secara akidah mereka sudah lebih iblis daripada iblis. Iblis mau cuma menentang satu aturan Allah, ya sabar aturan Allah mau ditentang aja. Kenapa katanya dalam Islam itu saksi seorang laki-laki itu senilai 2 orang perempuan? Kenapa waris 2 orang perempuan itu sama dengan 1 laki-laki? Ini betul-betul merendahkan derajat wanita. Kenapa seorang wanita tidak bisa menjadi kepala negara? Padahal saksi itu, padahal katanya wanita itu banyak yang bergelar profesor, doktor, tapi nilainya cuma setengah seorang yang tidak berpendidikan. Misalnya laki-laki yang pendidikannya SD, tapi nilainya 2 kali wanita yang profesor, doktor itu. Ini orang-orang susahnya ya, orang bicara agama, baru tengah arti agama. Yang harus kita hentikan di negeri ini, yaitu agar orang-orang yang tidak mengerti agama itu jangan bicara agama. Kacau, Pak. Makanya ketika saya diwawancarai Suara Umat, entah dimuat nggak itu di terbitan yang baru, bagaimana komentar saya terhadap pernyataan Budiono soal azan, soal supaya masjid tidak dikelola oleh orang-orang yang radikal, teroris. Saya katakan pada wartawan itu, saya tidak akan pernah mau mengomentari pernyataan maka Oscar dia.